Salam Sobat Budaya. Kembali kita pada mengulik kenangan di bumi Majapahit, Kota Mojokerto. Saat ini saya sedang berada di Jalan Taman Siswa, di 3/4 Jalan Taman Siswa yang membentang dari timur ke barat. Pada 3/4-nya lah pada 3/4 jalan tersebut saya berdiri. Jalan Taman Siswa ini mendapatkan namanya dari adanya sekolah taman siswa yang didirikan pada tahun 1920-an oleh para pejuang sesuai dengan anjuran Ki Hajar Dewantoro dari Jogja. Sekolah taman siswa tersebut yang didirikan pada tahun 1920-an tersebut berada di ujung sana. Dan dari adanya sekolah tersebut, maka jalan ini dinamakan dengan Jalan Taman Siswa. Di masa lampau, pada zaman Belanda terutama, awal abad ke-20, Jalan Taman Siswa tidak selebar sekarang. Seperti di Jalan Pemuda kemarin, Jalan Taman Siswa adalah jalan dihuni oleh warga masyarakat kelas atas atau warga Belanda. Kaum elit semacam ini memang tinggal di daerah-daerah yang seperti ini karena termasuk pusat kota dan pusat pemerintahan. Jika Jalan Taman Pemuda yang kemarin berada di sebelah utara sana, maka Jalan Taman Siswa ini sejajar dengan Jalan Pemuda tersebut. Mempunyai nasib yang sama, yaitu tempat tinggal kelas elit atau kaum elit Mojokerto. Banyak bangsawan Mojokerto tinggal di daerah Jalan Taman Siswa sini yang termasuk dalam Kelurahan Purwo Tengah, Mojokerto. Jalan Taman Siswa ini mempunyai beberapa institusi penting. Pertama, seperti kita katakan tadi, di ujung sana ada sekolah taman siswa mulai TK, SD, SMP hingga SMA. Pada awalnya tentu saja taman siswa tersebut berupa sekolah dasar belaka. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, sekolah tersebut berkembang dan menempati areal yang sangat luas. Seperti sekarang, itu tak terbayangkan taman siswa akan seperti ini jika kita pikirkan sekian puluh tahun yang lalu. Selain itu nanti kita akan melihat juga Jalan Taman Siswa mempunyai satu institusi penting yang sudah ada sejak zaman Belanda juga, yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto terutama baru dikenal secara luas sejak zaman kemerdekaan. Tapi sebetulnya lokasi ini sudah ada sejak zaman Belanda, sebelum Perang Dunia Kedua atau sebelum Jepang masuk. Yang ketiga, kita akan mengenal satu sekolah yang zaman dulu namanya Sekolah Ongkoloro, tempat Raden Sukemi Sosrodiharjo atau ayahanda Bung Karno pernah mengajar. Dan Bung Karno pernah bersekolah sebelum akhirnya Bung Karno pun bersekolah di ELS, Europe Lacher School, yang ada di Jalan Ahmad Yani, yang pada episode 1 pernah kita bicarakan, dan berbagai objek yang lain. Jalan Taman Siswa kini termasuk jalan yang ramai. Mungkin karena dia dekat sekali dengan pusat perbelanjaan atau pasar tradisional yang disebut Pasar Anyar atau Pasar Tanjung Anyar. Dari pasar Jalan Taman Siswa ke Pasar Tanjung dihubungkan oleh Jalan Sersan Harun. Sersan Harun mengambil nama dari seorang tentara prajurit TNI yang pernah bertugas di Malaysia dan dihukum gantung oleh pemerintah Singapura tahun 1967. Dan Jalan Sersan Harun pada awalnya tanpa fungsi apa-apa selain tempat lewat dan tempat parkir, delman, dan delman. Sehingga jalan ini tidak begitu disenangi karena baunya begitu menyengat pada masa kira-kira 40 tahun yang lalu.
Tapi setelah masa itu lewat, sekitar 1990-an, jalan ini dibersihkan dan kembali menjadi tempat lewat yang menyenangkan. Jalan Taman Siswa, kita akan menguli institusi tadi satu persatu. Nah, sekarang saya sedang berdiri di depan gedung atau di samping pagar gedung lembaga pemasyarakatan kelas 2B di Mojokerto. Narapidana di sini bukan termasuk narapidana yang sangat berat-berat amat, tapi yang menengah-menengah saja, dibuktikan oleh kelas 2-nya tadi. Gedung ini sebenarnya sudah lama berdiri. Sejak Indonesia merdeka sekitar tahun 50-an, gedung ini sudah didirikan. Tepatnya tahun berapa? Tak ada yang bisa merincinya, dokumen-dokumen serba kurang. Tadinya bentuknya tidak seperti ini, akan tetapi tuntutan zaman menyebabkan gedung ini pun direnovasi, mulai dari gedungnya hingga pagarnya, sehingga tampak sangat manusiawi dan begitu ramah dan begitu artistik. Sehingga memasuki daerah lembaga pemasyarakatan ini begitu menyenangkan rasanya. Sepertinya bukan suatu tempat menghukum orang, tetapi tempat yang menerima kita dengan lapang dada dan suatu tempat yang menyenangkan. Demikian gambaran lembaga pemasyarakatan kelas 2B di Mojokerto yang kita lihat kini. Sementara itu di sebelah sana kelihatan begitu atapnya begitu besar adalah Gereja Kristus Tuhan. GKT, kata masyarakat Mojokerto, ini adalah satu gereja yang bisa dikatakan bukan didirikan zaman Belanda, tetapi didirikan menurut keterangan beberapa orang, didirikan sekitar tahun 1960-an. Saya masih ingat sekitar tahun 1980-an, gereja ini begitu kecil dan jemaahnya begitu sedikit. Akan tetapi kita lihat sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman, gerejanya begitu besar dan begitu megah, menandakan bahwa jemaatnya begitu banyak. Jalan Taman Siswa ini, meski tadinya dihuni oleh para bangsawan Mojokerto dan kaum elit Mojokerto, sekarang keberadaan mereka makin lama makin berkurang. Generasi tua telah lama berpulang, muncul generasi-generasi baru yang belum tentu suka dengan keadaan sekitar sini dan rumah peninggalan orang tuanya. Banyak di antara mereka pun menjual rumah orang tuanya untuk kepada pihak-pihak lain, dan pihak lain tersebut menggunakan lahan maupun rumah tersebut. Ya, tentunya rumah tersebut dibongkar dan digantikan bangunan baru. Sehinggalah sekarang ciri-ciri kaum bangsawan, ciri-ciri kelas elit di masa lampau di Jalan Taman Siswa hanya sedikit, meninggalkan sedikit sisa yang belum tentu bisa kita lihat dengan jelas apabila kita tidak dengan jeli melihatnya satu persatu. Demikian nasib Jalan Taman Siswa. Tadinya jalan ini tidak begitu luas lebar seperti sekarang, akan tetapi roda pembangunan menghendaki jalan ini diperlebar, dan lebarlah jalan ini seperti yang kita lihat sekarang. Ciri-ciri rumah tradisional sudah lama menghilang dan hanya meninggalkan sedikit sisa. Itulah kenang-kenangan di Jalan Taman Siswa di antaranya. Dari sini kita akan berlanjut ke tempat lain, masih tetap di Jalan Taman Siswa. Masih di Jalan Taman Siswa, seperti kita katakan pada awal tadi bahwa di Taman Siswa ada satu institusi yang cukup penting di dalam sejarah dan tak dapat kita lewatkan begitu saja, yaitu SDN 1 Purwotengah. SD Negeri 1 Purwotengah letaknya tidak jauh di sebelah timur dari lembaga pemasyarakatan tadi, penjara tadi. Dan SD ini
mempunyai kenang-kenangan bahwa disinilah dulu pada usia sekitar 7 sampai 12 tahun Presiden pertama RI Bung Karno pernah belajar. Karena ayah beliau Raden Sukemi Sosrodihardjo pernah mengajar di sini sebagai guru. Raden Sukemi Sosrodihardjo sebagai ayahanda Soekarno mengajar di sini sesuai dengan tugasnya, ya tugas dari yang diberikan pemerintah pada waktu itu untuk beliau. Dan karena mengajar di sekolah inilah, maka sekolah ini jadi demikian masyhur kemana-mana. Bangunannya pun masih bangunan lama. Ini bangunan pada akhir abad ke-19 dan masih bertahan hingga sekarang. Karena di sini tempat beliau Soekarno pernah dididik, maka sekolah ini cukup berbangga bahwa Presiden pertama RI adalah seseorang yang pernah menginjakkan kakinya di tempat ini dan pernah menuntut ilmu di sini. Ada foto Soekarno, gambar Soekarno di sini sebagaimana kita lihat. Patung ini adalah Soekarno kecil ketika dia belajar di tempat ini. Dan ini menandakan bahwa sekolah ini pun turut menyumbang, memberikan sumbangsih dalam perjuangan bangsa, yaitu turut ambil bagian dalam membesarkan seseorang yang nantinya menjadi pahlawan di negara kita. Semua yang ada di sini masih dapat kita katakan orisinal, sehingga bisa kita lihat pada bagian dalamnya. Ini ya, ini bagian dalamnya tempat Bung Karno pernah belajar. Situasinya masih dalam situasi ketika Bung Karno belajar di tempat ini. Meja, kursi kita masih melihat. Ini setel potnya model lama. Ini ada tempat pensil dan kemudian tempat tinta, tempat pensil atau tempat pena dan tempat tinta, botol tinta. Kita dapat mencelupkan pena tadi ke dalam botol tinta. Ruangan ini oleh kebaikan hati Bapak, Ibu Kepala Sekolah SD Purwotengah 1 dan para guru dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan kenang-kenangan terhadap Bung Karno. Dan situasinya pun masih begitu asli, masih seperti saat Bung Karno menuntut ilmu di sini. Nah, sobat budaya, ruangan demi ruangan, bagian demi bagian dalam gedung ini tempat Soekarno di mana Soekarno pernah dididik setelah kita jelajahi. Demikian artistik, demikian orisinal dan berasal dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Sebagai bangunan yang lebih dari seabad usianya, cukup mengagumkan bahwa bangunan ini masih tetap terawat. Dan kita berada di ruang kantor guru, di mana ibu-ibu dan bapak SD 1 Purwotengah berkantor. Selamat siang, assalamualaikum bapak ibu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu guru ini masih bapaknya cuma satu ya. Ini paling ganteng sendiri bapaknya. Oh iya, terima kasih. Dan terima kasih juga telah diizinkan untuk meliput pada beberapa bagiannya. Suasana kantor kelihatannya masih bangunan baru ya, bukan bangunan yang lama. Terima kasih, kami meneruskan perjalanan ke sana dulu. Dan ini adalah ruang Ibu Pujiasuti. Gimana kabar? Baik. Terima kasih. Ya, ini kepala sekolahnya yang telah memberikan kita fasilitas untuk menyoting beberapa bagian dalam gedung SD 1 Purwotengah di mana Bung Karno pernah dididik. Mungkin ada pesan tertentu untuk pemirsa, Ibu? Ya, untuk semua
masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat Mojokerto bahwa di SDN Purwotengah 1 pernah bersekolah seorang proklamator, seorang presiden RI, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, di mana dengan adanya Bapak Soekarno pernah bersekolah di sini, Ibu Wali Kota Ika Puspitasari memberikan hadiah sebuah patung sebagai mengenang bahwa pernah bersekolah di sini seorang tokoh besar. Juga hadiah itu diberikan pada tanggal 6 Juni 2020 sebagai hari lahirnya Bung Karno. Jadi harapannya bahwa kita semua bisa meneladani sifat-sifat dan karakter Soekarno, khususnya di SDN Purwotengah 1. Jadi itu saja. Jadi terima kasih Ibu. Jadi patung yang berdiri di depan sana didirikan 120 tahun tepat setelah hari kelahiran beliau. Dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah merawat gedung ini, dan gedung ini pun turut ambil bagian dalam membesarkan seorang putra sang pajar, Bung Karno, sang presiden pertama RI. Tibalah kita di ujung barat Jalan Taman Siswa. Etapa Jalan Taman Siswa akan berakhir di sini. Dan sebelum nutup, kita mengenal juga di sini, sebagaimana dari awal tadi pernah kita sebutkan, bahwa di ujung jalan ini ada suatu institusi pendidikan, yaitu Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa ini, sebagaimana pernah kita katakan, didirikan pada tahun 1920-an, seiring atau tak lama setelah berdirinya Taman Siswa Induk di Yogyakarta. Turut menyumbang bibit-bibit nasionalisme di kota Mojokerto. Taman Siswa ini berkembang setapak demi setapak. Yang tadinya kecil, menempati areal tidak seberapa luas, sekarang menjadi gedung yang demikian besar, menempati areal yang demikian luas, dan memakan sebagian jalan Taman Siswa. Jalan Taman Siswa di bagian barat ini, yang tadinya merupakan tempat tinggal kaum bangsawan, rapat rumah mereka, padat rumah mereka satu sama lain. Di mana-mana kita melihat orang-orang atau kaum bangsawan Mojokerto tinggal. Sekarang mereka telah banyak yang meninggal dunia, dan anak-anak mereka pun sebagian tidak lagi tinggal di Mojokerto. Akibatnya sebagian dari rumah mereka terlantar, sebagian lagi terjual, dan juga akhirnya terjual, dan akhirnya yang terlantar pun ikut dijual. Sekarang pemilik dari rumah-rumah tersebut telah berganti, bukan lagi bangsawan zaman dulu, tetapi orang-orang lain yang mungkin lebih beruang atau ingin membuka usaha berupa warung atau semacam rumah makan dan sebagainya. Sehingga Jalan Taman Siswa yang tadinya sekitar tahun 1920-an begitu adem dengan pepohonan di kiri kanannya, sekarang sudah berubah. Banyak pertokoan di sekitar Jalan Taman Siswa. Banyak warung-warung di sepanjang Jalan Taman Siswa. Sesuatu yang 40 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu tak pernah kita bayangkan. Dan inilah adanya Jalan Taman Siswa sebagai salah satu jalan yang penting di kota Mojokerto telah mengalami perubahan seperti yang kita lihat kini, sesuai dengan perjalanan zaman, sesuai dengan tuntutan masyarakat di zaman yang telah maju ini.